Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini udah pulang sekolah atau ada yang masih jam pelajaran? Pulang sekolah sih. Pulang. Oh, Udah selesai. dari tadi, Pak. Saya school. Oh, udah pada pulang semua berarti ya? Iya. Oke, baik. Tahu gak maksud dan tujuan kalian Bapak suruh kesini itu untuk apa? Enggak tahu, Pak. Jadi maksud Bapak menyuruh kalian semua ke sini itu untuk mengikuti yang namanya bimbingan konseling. Nah, di sini kalian ada yang udah tahu atau udah pernah dengar belum? Apa itu bimbingan konseling? Belum, Pak. Belum pernah ikutan. Jadi dia belum tahu. Oh, belum tahu. Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada nggak? Ya dengar doang. Apa? Itu bimbingan dan konseling. Mungkin baru dengar dari saya Iya. tadi ya. Penjelasannya belum tahu. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini ada yang jenisnya individu dan ada juga yang jenisnya kelompok. Nah, nanti kita di sini itu berhubung kalian ini rame-rame, jadi kita menggunakan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, dan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Tuh. Nah, jadi tujuan layanan bimbingan kelompok ini agar setiap anggota mampu berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kepada banyak orang, serta mampu mengendalikan diri sendiri dan emosi. Tuh. Iya, Pak. Jadi sampai sini, paham? Enak dong. Oke, baik. Sebelum kegiatan kita hari ini dimulai, mungkin kita berdoa dulu, bisa dipimpin oleh saudara Ajam mungkin. Baik, dalam memulai acara rangka kita pada hari ini, mari kita buka doa masing-masing. Doa selesai. Nah kan di sini kalian semua ini dari ujung sampai samping saya ini udah pada kenal belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum, Pak. Ada yang belum. Oke, untuk mempererat silaturahmi kita biar semuanya saling kenal, ini kan beda-beda ya. Ada yang dari jurusan IPA, IPS, terus ada juga yang dari kelas 10 sampai kelas 12 mungkin ada di sini. Jadi kalian di sini bisa menyebutkan nama serta kelas dan cita-cita kalian gitu. Jadi biar kita semua ini kenal nih. Mungkin buat yang kelas 12-nya nanti, kan siapa tahu biar nanti kalau misalnya udah lulus ada rencana nih buat ngelanjutin kuliah yang sesuai sama cita-cita dia gitu. Apa? Ya mungkin bisa nanti selesai dari sini, atau nanti kalau ada waktu kosongnya bisa berdiskusi nih sama Bapak sebagai guru BK. Nah, nanti minat dan bakat kamu kemana, nanti biar Bapak arahin gitu. Sudah paham? Nah, mungkin boleh dimulai dari saudara Ajam. Oke, perkenalkan dong. Nama saya Abdul Azam Ramadan, biasa dipanggil Azam. Cita-cita pegawai swasta. Wih. Dari kelas mana Ajam? Oh, kelas 11 IPAS. Oh, IPA. Selanjutnya sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Salsa Dina Yufani, dipanggilnya Salsa. Saya dari sama temannya dari 11 IPA. Cita-cita saya jadi astronot. Wih, astronot. Selanjutnya sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Dea Hadianti, biasa dipanggil Dea, dari kelas 11 IPA. Cita-cita jadi pramugari. Wih. Ya, perkenalkan saya ya, biasa dipanggil Elis. Saya juga dari kelas 11 IPA. Oh, Cita-citanya mau menjadi pengusaha. wih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Davina Fidelis, biasa dipanggil Davina. Cita-citanya jadi orang sukses. Wih, amin. Kalau itu apa ya?
Perkenalkan, nama saya adalah Sapitri, bisa dipanggil Adel, dan saya dari kelas 11 IPS. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ibu. Wih, ibu rumah tangga yang baik. Selanjutnya ya, ini selanjutnya yang terakhir. Nama saya Kalisa cita-citanya menjadi Oh, berarti rata-rata di sini Gua ada bisik-bisik ya. kelas 11 dan kebanyakan dari anak-anak IPA. Oke, bagus. Oke. Jadi di sini kalian bakalan apa namanya melakukan yang namanya kegiatan, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini memiliki yang namanya 3 asas, yaitu ada yang pertama asas kesukarelaan, itu kalian bersukarela datang sini sukarela, kan nggak ada yang dipaksa. Enggak dong. Nah, yang berikutnya yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu kalian ini dari ujung sampai ujung sini bebas terbuka gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi kalian ngeluarin saja semua pendapat yang ada. Nah, yang berikutnya yaitu asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bicarakan di sini itu harus kita semua itu merahasiakannya. Jadi misalkan Azam ngomong A, jadi teman-teman yang lain nggak boleh apa namanya ngebongkar ucapan yang Azam ngomongin pada ruangan hari ini. Gitu. Nah, jadi di sini udah paham belum? paham. Dan kegiatan kita kali ini yaitu menggunakan yang namanya teknik sosiodrama, yaitu teknik bermain peran. So, sosiodrama namanya, yaitu teknik bermain peran. Jadi di sini kan mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin 8 orang terlalu banyak gitu ya. Jadi di sini Bapak mau membagi gitu. Jadi mungkin ada yang bermain peran dan ada juga jadi tim pengamat. Nah, di sini ada apa namanya? Di ceritanya itu yaitu mengenai tentang kejujuran. Jadi di kejujuran ini menceritakan sebuah sekelompok wanita. Beliau ini sedang berkumpul, tiba-tiba temannya itu ada yang kehilangan handphone. Dan satu dari anggota tersebut itu beliau itu ngumpetin handphone si temannya tersebut gitu. Dan di satunya ini ada tukang dagang gitu. Jadi beliau itu ngumpul di suatu kafe atau suatu warung gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk peran sebagai tukang dagang itu yaitu Azam karena laki-laki sendiri gitu. Mungkin di sini ada yang nokohin sebagai Davina, mana? Oh, kamu. Terus di sini juga ada yang nokohin sebagai Adele. Ya. Terus ada juga yang nokohin sebagai Dea dan ada juga yang nokohin sebagai Alice dan terakhir mungkin nokohin sebagai Salsa. Nah, untuk 2 teman ini yang tidak kebagian peran mungkin jadi tim pengamat. Gimana? Oke, pengamat itu apa itu? Tim pengamat itu tugasnya mengamati yang bermain peran. Jadi nanti gimana nih adegannya sudah sesuai atau belum gitu. Berarti kita yang memeranin ya? Ya, yang tadi saya sebutin namanya itu Alurnya udah bapak ini. Nah, ini alurnya sudah ada di kertas ini. Jadi mungkin bisa kalian pelajari terlebih dahulu biar nanti nggak jadi salah gitu. Ini Udah Pak.
Nah, ini buat dua orang ini yang nggak kebagian bisa nanti mengamati teman-temannya untuk mengamati. Jadi mungkin Bapak kasih waktu selama 10 menit gitu ya. latihan nggak sih? Boleh sambil Boleh, boleh. teman-teman Coba ya. kan tapi ya dibaca dulu ya. Ini boleh diganti nggak kata-katanya pakai bahasa sehari-hari? Oh boleh, mungkin kalau misalnya dari Bapak ini kata-katanya rada kesulitan, boleh kalian ganti pakai bahasa kalian sendiri. Karena ini cuma sebagai pegangan, karena nanti pas di drama nanti kalian nggak boleh ya menggunakan teks ini, jadi kalian sesuai sama apa yang kalian pikirkan saja gitu. Jadi di Ini patokannya. ya itu sebagai patokannya saja gitu. Mungkin ini boleh dilihat sambil dibaca-baca kalau misalnya ini mau kedua orang. Yuk, Aduh, kalian lihat HP gue nggak sih? Aku nggak nemuin HP aku nih. oh coba Bang aja lewat. abang-abang Lewat aja aja. Bang Waru nggak? Bentar ya. Bang warung bentar dulu ya bang, kita pesan apa? Belum nampan berarti aku ya. Gue pergi nih. Udah ada yang lihat deh, aku taruh di mana emangnya. Ya. Dulu deh. Coba kamu ingat lagi tadi turun dari motor, yakin serius, tadi udah jaga dari motor. Nggak ada sekarang. ada nanya lagi. Emang beneran ada yang lihat gitu kali ini. Emang bener nggak ada yang lihat? Kalau aku sih nggak tahu. Kalau ada dari kasih kamu dari tadi. Buat apa? Buat apa aku penutupin hal? Oh, boleh nggak sih Pak nanti ya makanannya? Boleh, terserah kamu aja senyamannya kamu. Tadi udah temen lama banget loh, udah kenal juga satu sama lain. Sih gak bagus juga kan kalau dia ngeliat kita gitu. Ya, aku nggak tahu maksudnya dari bunyiin HP adalah apa, canda atau gimana. Cuman sebenarnya entah bercanda atau emang mereka niat buat ngambil orang yang bukan hak miliknya dia. Masih ada tapi ganggu banget. Ada sempati kalau emang niatnya cuma bercanda, ini udah nggak ada. Permisi kak, maaf. Cuy. Abang warung Gimana sih? itu yang permisi kak. Masih atas. Ya, balik. Ini salsa. Ini kak, ini loh pesanannya. Baik, makasih Mang. Yoi. Mang jadi oh ya. Del, tadi kita lihatnya cuma bercanda aja. Kita mohon maaf ya Del, tadinya nggak kepikiran kalau mau ngumpetin HP ternyata kamu sepanik ini. Lain kali kan diulangi lagi ya. Bercanda boleh, tapi kalau batasannya. Siap. Berdua kan? Bener. Satu tiga. Siap. Oke, ya udah malam juga nih, langsung pulang aja yuk. Ya. Nah, yuk. Nah, gimana? Udah siap kan? Udah bisa? Oke, baik. Kertasnya Bapak ambil lagi ya? Sambil baca-baca. Oh, ya udah kalau Sebelum misalnya. tag masing-masing baca dulu. Oke, boleh buat Soalnya pegangan kalian. masih ngeblank gitu, Oh, grogi gitu. Oke. Jadi kita siap mulai adegan ya? Oke, kalau gitu. Ayo. Terdapat 5 orang sahabat yang sudah mengenal satu sama lain sejak saat mereka SMP. Kelima sahabat tersebut diantaranya Adele, Davina, Salsa, Dea, dan juga Elis. Setiap hari Sabtu sore, mereka berlima selalu menghabiskan waktu bersama untuk nongkrong di warung Mang Ajam. Namun, di hari itu Adele kehilangan HP yang dibawanya dan bertanya kepada teman-temannya, apakah melihat di mana HP dirinya terakhir meletakkan barangnya tersebut. Berikut ada cuplikan adegannya. Kita mau makan ya.
Ini si CDT, selamat datang di warkop kami. Ya, pesan apa ini? Pesanan aja boleh nggak? Maaf, udah laku. Demen banget kamu ya. Udah cepetan mau pesan apa? Aku mau baca nih, ada. Cemil ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Oh enggak. Itu aja. Iya. Saya persiapkan terlebih dahulu ya. Ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba HP aku mana ya? Kok nggak ada ya? Ada yang lihat juga? Serius gak ada yang lihat? Yakin? Udah tadi aku Coba kami lagi tadi ini dari motor di udah aku bawa. ada aja dia ya suka lupa teledor banget. Terus gimana dong? Aku harus cari dulu. Coba cari dulu aja. Aku cari dulu ya. Coba aku cari dulu ya. Bentar. Nanti kalau abang ini siapin aja. Ada aja. masih lama. Tanpa Salsa dan Davina sadari, Alice melihat bagaimana keduanya menyembunyikan sebuah kebenaran. Dirinya tidak mengatakan apapun untuk menunggu bagaimana reaksi yang diberikan oleh kedua temannya tersebut. Tadi udah temenan lama loh. Kayaknya udah pantas aja. Aku harus nih maksudnya dari mereka ini buat ngumpetin HP itu apa? Entah bercanda, entah emang niatnya buruk mau ngambil haknya orang. Tapi mau aja. Permisi Kak. Pesanannya. Oh, terima kasih. Cepat ya bang. Ya, ada. Makasih Kak. Salsa dan Davina perlahan mengeluarkan HP yang mereka sembunyikan dari Adele. Tapi lain kali jangan mau kayak gitu ya. Bercanda boleh, tapi jangan berlebihan. Nunggu aja. Jangan semua. Itu ya bercandanya. Panik. Dan itu lagi Mas. Kan udah lama. Iya. Masih ada. Boleh ya? Bawa yang mana aja. Yaudah yuk, udah malam juga, kita pulang aja ya. Iya, ada ya. Aku udah dapat. Yuk. Ayo. Mamang udah nih, Mang. Bang, makasih ya, Bang. Abang makasih. Yuk. Akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Kejujuran adalah sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Sekian, terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman semua? Tadi kan udah bermain peran gitu kan. Nah, terus juga ada 2 orang nih dari tim pengamat. Mungkin di sini Bapak mau dari tim pengamat dulu nih. Gimana tadi teman-temannya melakukan adegannya itu udah bagus dan menarik. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang gitu buat disampaikan nih. Buat nanti kalau seandainya kita melakukan teknik sosial drama lagi gitu kan. Jadi nanti bisa ada yang diperbaiki nih dari teman-teman semuanya gitu. Mungkin dari tim pengamat dulu nih, dari siapa tadi? Ica ya? Nah, Ica. Gimana? Teman-temannya tadi udah nampilinnya gimana? Bagus. Oh, Bagus bagus. ya.
Terus ada ini nggak? Ada yang kayak kurang-kurang gitu gak? Oh nggak ada, berarti udah cocok nih kalian bermain perannya. Film Terus berikutnya dari Afni, gimana teman-temannya ini udah cocok gak gitu? Maksudnya bermain peran actingnya tadi gitu. Apakah ada yang kurang? Misalkan nih si Adele, misalnya tadi kan panik gitu, kurang paniknya apa gara-gara apa yang kehilangan atau bagaimana gitu? paniknya kali ya. Paniknya, oh, mungkin. Kelihatan santai kali ya. Ya, karena Nggak beneran ngerasa Iya, hilang kan, Pak. Oh, jadi cuma kita adegan aja gitu ya. Jadi refleks manusiawinya nggak nyampe gitu iya, ya. karena nggak menarik. Refleksnya refleks hewani ya. Bukan manusia. Davina. Mungkin dari teman-teman nih di sini kayak misalnya tadi Elis yang bermain peran sebagai ngamatin Davina tadi ngambil HP-nya ada gimana nih? Maksudnya perasaannya gitu bisa melakukan adegan seperti itu gitu. Gimana nih Elis? Bisa apa ya, bangga kali ya, maksudnya mungkin kayak nggak malu untuk negur gitu. Ada kan sesama teman, walaupun sesama teman masih sering ngerasa kayak nggak enak buat negur walaupun mereka sebenarnya salah, tapi di dialog yang kita mainin tadi itu bagus menurut saya, karena dia nggak takut buat negur. Takutnya kan banyak tuh yang negur temannya malah jadi ikutan dijauhin, tapi ini di sini nggak, malah jadi feedbacknya positif kan, mereka yang juga ditegur malah langsung sadar gitu. Dan pertemanan kitanya pun di dialog itu tetap terjaga baik gitu. Kalau buat ada nih sebagai pemeran tadi yang HP-nya kehilangan, panik gitu, gimana? Apa sih namanya? Kayak perasaannya bermain peran ketika kehilangan HP, walaupun itu tadi bohongan dan kita jangan sampai gitu ya maksudnya gitu. Gimana nih? Ya perasaannya pasti panik sih Pak kalau kehilangan HP ya, apalagi HP kan sekarang butuh Penting banget, ya. apa-apa penting, belajar juga di HP, terus apa di HP gitu. Tapi dari situ aku juga belajar kalau misalkan kita harus memaafkan orang lain gitu, jangan jangan kebawa emosi juga gitu. Terus buat Davina nih apa tadi bermain peran tadi dengan adegan mengambil HP temannya gitu, yang Davina rasain itu kayak gimana gitu? Ngerasa jahat sih, soalnya kan apalagi kan di dialog itu temennya temen udah lama banget ya, tapi masih bercandanya kayak gitu, apalagi bikin si Adel jadi panik banget. Harusnya kalau udah temenan lama ya bercandanya tau lah batasannya di mana, apalagi kan kita tahu kalau udah temenan lama kan berarti udah kenal ya, jadi tahu nih dia nih orangnya kayak gimana sih, gampang panikan. Jadi harusnya kalau kitanya mau bercanda jangan kayak gitu. Jadi kan takutnya kalau dia nggak peran sih sebenarnya kita yang salah ya. Cuman kan kita nggak tahu perasaan orang, takutnya dia lagi terbawa perasaan, jadinya marah sama kita beneran walaupun kita udah minta maaf. Itu sih. Mungkin kalau dari Dea tadi gimana ya? Bangga aja sih jadi Jahat. Nah, dia tadi baik. aku baik loh. Bangga bisa ya nasehatin temen kalau yang dilakuin mereka salah. Udah sih. Kalau Salsa nih kan tadi harusnya ngelihat rencananya si Davina itu kan nggak baik gitu, tapi Salsa malah ikut-ikutan gitu, malah ngejerumusin gitu. Jadi gimana nih perasaannya? Pernah sih Pak soalnya. Oh benar. Iseng ya, iseng cuma dari peran yang saya tadi tuh sebenarnya emang itu salah. Saya sekarang akuin itu salah. Bercanda boleh tapi jangan kebangetan ya sampai tadi Adelnya panik di situ. Jadi saya belajar mengambil hikmahnya kalau bercanda tuh nggak boleh kelewatan gitu. Insya Allah saya tobat. Harus dong saya. Kalau buat ini Mang Ajam tadi gimana? Emang warung Jadi abang warung kan maksudnya masih sekolah gitu kan, kayak belum pantas lah anak sekolah berjualan gitu ya. Jadi gimana nih actingnya gitu tadi berjualan di hadapan teman-temannya semua gimana? Ya kalau yang saya rasakan oke lah, boleh lah ya. Cuman mungkin akan memberatkan ya ketika kita masih dalam sekolah, cuman harus sambil bekerja. Namun melihat tadi banyaknya sekali hikmah yang didapatkan ya dari peran-peran teman-teman saya ya.
Mungkin yang saya lihat yang pertama yaitu jadi pengingat untuk kita semua agar tidak gampang terlupa ya, apalagi untuk hal-hal yang penting ya kayak HP, dompet ya. Nah, saya itu yang penting loh ya. Duit Ada sejuta. juga di kelas emang gitu sih. Oh. Teledor dia. Teledor, iya. Bongkar enggak teledor. Lupa. Sama. Ya. Sama aja. Pengingat supaya kita jangan sampai jadi lupa ya. Terus yang kedua supaya tidak berlebihan dalam bercanda ya. Pahamlah, insya Allah paham kalian ya. Kita semua paham. Ada waktu dan tempatnya kita bercanda. Baik itu dari saya. Nah, mungkin Bapak lihat kalian semua udah ngantuk nih. Bapak mau main game dulu, boleh nggak? Boleh. Nah, itu ada yang namanya Zap Zip Zup. Gitu. Jadi misalkan Bapak nunjuk ke Azam, berarti abis Zap berarti Zip. Azam nunjuk ke Ica, berarti Zup gitu. Oh, Saya disebut ditunjuk ya? harus Iya, jawab. harus harus jawab. ingat Iya, sesuai. iya betul. Kita ini dulu ya. Apa namanya Tes kita ya, Pak. apa latihan Testing. ya? Iya. Coba ya. Zap. Zip. Sambil Nunjuk nunjuk, dulu. sambil nunjuk, Iya. sambil nunjuk. Gimana apa tadi? Zap zip zup. Ya, tapi zap berarti zip gitu. Terus ini Oh, zup. kayaknya gitu. kita yang kalah nih. Berarti Iya. kitanya nggak usah nyebutin. Langsung ngomong. Kita- Nggak usah kita mending. Ya, kita Langsung. nunjuk sekalian nyebutin selanjutnya. Oke. Nah, berarti zap kan Zap. zap. Bapak zap berarti salsa zip. Zip. Nah, terus selanjutnya zup Zup, gitu. oh. Nah, yang zup itu tunjuk lagi zap gitu. Oh, Paham, paham? Dikit. Coba uji coba Pak. Coba. Ya, uji coba ya, uji coba ya. Biar semuanya Iya, iya. fokus nih sebelum kita ke tahap berikutnya. Zap. 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 Jip. Zup. Zap. Apa lagi? Zap zip berarti. Oke, paham? Jangan ini buat melatih kefokusan kalian semua, oke? Oke? Oke. Ini yang bikin galau. Paham ya? Kita udah siap mulai nih. Siap dulu, siap. Siap ya. Zap. Zip. Zup. Zap. Zap. Jip. Ya, Ini tangannya. tangannya nggak fokus lagi. Ulangi lagi. Tangannya bengkok harus lurus ya. Fokus ya, fokus teman-teman. Oke. 1, 2, 3, zap. Zip. Jap. Zip. Zup. Zap. Zip. Jup. Zap. Zip. Zup. Oke. Gimana? Paham nggak? Suruh Pak. Paham Pak. Udah bener ngerti. Lagi nggak? Udah Pak. Udah lapar Pak. Udah, Pak. Oke. Untuk selanjutnya nih, Bapak pengen kalian semua ini ngasih kayak semacam kesan dan pesan gitu buat kayak misalnya orang yang melakukan tindakan ketidakjujuran gitu kan. Zaman sekarang apalagi kayak tadi handphone ya, banyak kan kayak orang-orang itu banyak yang nggak jujur gitu. Maksudnya kesan dan pesan untuk kalian semua nih biar mereka tidak melakukan tindakan hal seperti itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari saudara Jam. Boleh secara singkat? Boleh? Kejujuran adalah pangkal kebaikan. Sudah. Udah. Gitu. Terus Kak Salsa gimana Salsa? Pak, saya bingung. Kalau bentar. Kejujuran adalah hal yang paling mahal di dunia. Harapan kan? Harapan. Itu kan negara masih Pak. Harapan, pesan dan Oh iya, kesan. apa aja pesan itu? Harapan. Kalau aku harapannya semoga Hidup jujur. ya bisa hidup jujur terus. Udah, itu aja. Semua harapannya bisa lebih baik dalam kejujuran buat kedepannya sih biar nggak bohong lagi. Oh. Lanjut, Bu. Ya, kalau aku harapannya berharap semoga aku ada etikat tersirat manusia. Kesannya semoga
bahwa orang-orang nggak pernah bohong ke orang lain. Wih. Akhirnya, Aris. kalau menurut saya mungkin kita dalam bercanda harus tetap tahu batasan, walaupun itu sama teman sendiri. Obat selanjutnya. Ya apa artinya? Makanya Harapan Atau kesan, untuk atau diri pesan? kita sendiri. ya untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain tentang kejujuran. Oke. Selanjutnya. Kayaknya buat Adel. Kayaknya buat Adel. Mungkin dari harapan dan kesan kalian ini bisa tersampaikan buat diri kita sendiri ataupun buat orang lain yang di sekitar kita. Jadi kita ini yang paling utama yang tadi dibilang oleh Ica, kita ini nggak boleh trader gitu, naruh barang sembarangan gitu. Jadi mungkin kegiatan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini, tapi sebelum mengakhiri, Bapak tanya dulu nih, kalian kalau di Bapak ada kegiatan seperti ini lagi, mau nggak? Mau. Oh, Pak. Benar. Ya, kayaknya Oke. asik kan. Nah, Iya, iya seru acting gitu ya. Oke, mungkin nanti kita bermain peran dengan adegan yang lebih menantang atau lebih seru lagi nih dari hari ini. Mungkin sebelum Bapak akhiri, mungkin bisa ditutup dengan doa oleh Saudara Ajam. Baik, dalam menutup acara kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, sebelum kita pulang, biar lebih seru lagi, kita nyanyi lagu Sayonara sambil tepuk tangan aja lah ya, biar lebih rame. Gimana? Setuju? Ya, Gini apa? Tepuk tangan aja biar lebih seru. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Mungkin mau sekali lagi biar sambil keluar. Biar sambil keluar, oke biar. Yuk, kita mulai lagi ya. 1, 2, sambil keluar ya aja ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.